Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta. Selamat pagi anak-anak yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Dalam kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu, masih bisa belajar bersama-sama. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu harapkan senantiasa semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa menaati protokol kesehatan ya. Masih selalu kalian kerjakan bukan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak, setelah belajar ini Ibu guru harapkan kalian bisa menirukan gerakan tumbuhan, bisa mengucapkan kata maaf, kalimat minta maaf, dan juga menaati peraturan saat bermain bersama teman. Anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berjumpa dengan pepohonan. Anak-anak, tumbuhan atau pepohonan adalah karunia Allah, harus kita syukuri. Tumbuhan bisa bergerak, tumbuhan tidak bisa berpindah, namun bisa bergerak. Ada tumbuhan yang tinggi, tumbuhan yang rendah, tumbuhan yang bertangkai lebar, dan sebagainya. Nah, kali ini marilah kita menirukan gerakan tumbuhan. Kalian sering di taman bunga bukan? Kalian lihat ada bunga yang berayun-ayun tangkainya karena dihinggapi kumbang. Nah, walaupun tumbuhan atau pepohonan tidak bisa berpindah namun bisa bergerak karena kumbang, karena tertiup angin, ataupun karena cahaya matahari. Sekarang kita akan belajar tentang gerakan tumbuhan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nanti kalian akan belajar bersama menirukan gerak tumbuhan bersama ayah bunda ataupun bersama teman dekat kalian. Perhatikan contoh dengan seksama. Anak-anak tetap semangat ya. Nah, kalian harus tetap semangat. Tadi ibu sebutkan ada tumbuhan yang besar, ada tumbuhan yang kecil, ada yang rendah, ada yang tinggi, dan sebagainya. Yuk satu persatu kita tirukan gerakan pohon tersebut. Yang pertama, gerakan tumbuhan rendah. Coba perhatikan, kakinya kangkang, kemudian tubuhnya pelan, ya, tubuhnya ke bawah. Ada pohon yang tinggi, ada pohon yang tangkainya lebar, ada juga yang tangkainya bergerak ketika ditiup angin. Nah, bisa juga tumbuhan itu apa anak-anak? Kira-kira apa ini? Nah, ini adalah gerak tumbuhan ketika tertiup angin kencang. Ada juga bunga. Bunga ada yang mengembang, ada yang menguncup. Nah, perhatikan. Seperti ini ya. Coba pelan-pelan ibu ulangi. Tumbuhan rendah. Iya. Tumbuhan tinggi. Bertangkai lebar. Tangkai berayun, ditiup angin. Ada yang ditiup angin kencang, ada juga bunga yang sedang menguncup. Nah, jelas bukan? Ayo, sekarang kita lakukan bersama-sama. Tadi ingat ya anak-anak bagaimana gerakannya? Kalian bisa minta tolong kepada ayah bunda untuk mengajarinya.
Yuk kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ya. Lanjutnya apa anak-anak? 5. Iya. 6. Ya, jelas ya? Nah, baiklah. Kalian pasti lebih pintar dan lebih pandai. Anak-anak, temanmu yang bernama Udin juga berlatih di taman bersama kawan-kawannya. Ada Udin, Benny, Lani, Dayu. Mereka menirukan gerakan tumbuhan bersama-sama sambil menengok tanaman yang ada di kanan kirinya. Nah, pada saat mereka berlatih bersama, tidak sengaja Udin menyenggol bahu Edo. Sehingga Edo kaget. Aduh, apa yang dilakukan oleh Udin? Coba, apa anak-anak? Karena tidak sengaja, maka Udin segera minta maaf. Nah, itulah yang seharusnya dilakukan. Apabila kita mempunyai kesalahan, kita harus segera minta maaf. Itu adalah sikap yang terpuji. Pasti anak-anakku, anak yang hebat. Demikian ya. Nah, setelah mereka menirukan gerakan tumbuhan, Dayu mengajak Lani bermain ke rumahnya. Saat itu ibunya datang, menyuguhkan minuman yang sangat manis. Ayo, siapa yang suka minum sirup? Siapa yang suka es krim? Siapa yang suka minum manis-manis? Kalian suka bukan? Demikian juga dengan anak-anak yang bermain tadi. Nah, saat bermain, mereka salah satunya adalah bermain boneka. Ada Siti, ada Umi. Di situ mereka bermain boneka. Tanpa sengaja, Siti menumpahkan sirup yang ada di dekatnya. Nah, apa yang dilakukan? Mestinya apa yang dilakukan anak-anak? Coba, kalian tahu. Siti salah. Apa salahnya? Menumpahkan sirup. Dan sirup itu mengenai boneka milik Umi. Kira-kira Umi bagaimana? Umi pasti sedih. Coba kalau kalian seperti itu, pasti kamu sedih. Nah, saat itu Siti tidak minta maaf, tapi langsung pergi. Nah, itu sikap yang tidak terpuji. Ibunya mendatangi. Ada apa, Umi? Mengapa kamu sedih? Ya, ini ibu, bonekaku kotor. Siti tadi menumpahkan sirup mengenai bonekaku. Ya sudah, ibu bantu untuk membersihkan ya. Terima kasih ibu. Nah, anak-anak, dalam contoh tersebut ada hal yang harus ditiru dan tidak boleh dicontoh. Nah, sikap yang boleh dicontoh, minta maaf saat berbuat salah, dan jangan pergi tanpa tanggung jawab. Nah, anak-anak, kalian suka bermain juga bukan? Misalnya bermain apa? Coba yang anak laki-laki, Benny, Udin misalnya, suka mainnya apa kalau anak laki-laki? Bermain bola, kemudian bermain apa lagi coba? Bermain apa misalnya selain bermain bola? Bermain petak umpet, bermain kelereng, bermain petak gunung, dan sebagainya. Untuk anak yang putri, suka bermain boneka misalnya. Nah, saat bermain, ada tata tertib atau hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan disebut peraturan. Jadi, dalam bermain pun ada aturannya. Aturan sebaiknya bagaimana, anak-anak? Aturan sebaiknya ditaati. Ya. Anak yang baik, anak yang berhati mulia, pasti mau menaati peraturan yang ada. Anak-anak siap melakukan apa yang ibu sampaikan? Nah, anak-anakku yang ibu sayangi, demikian pelajaran kali ini.
Mudah-mudahan anak-anak bisa melakukan kegiatan. Coba apa yang pertama tadi? Menirukan gerakan tumbuhan, meminta maaf jika berbuat salah, dan selalu menaati aturan. Nanti ada tugas yang akan Ibu sampaikan. Kalian kerjakan dengan baik ya. Selamat belajar. Semoga sukses. Salam sehat dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.